Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi beli jajan ke warung kelontong. Cakep. Dapat balon warna biru. Cakep. Nah, pemirsa, daripada bingung dan sampai ngantuk, jangan sampai ngantuk dong. Cakep. Jadi lupa deh saya kan jadinya. Mending nonton Putri dan Sita biar hari-hari kalian makin seru. Oke, aku nggak mau kalah juga, Put. Lawan. Kita punya nih, kucing lucu nyuri ikan. Cakep. Tersandung sampai jatuh ke tanah. Aduh. Yuk temani kita di TV One. Cakep. Biar hari kamu penuh tawa dan cerah. Nah, penting tuh tawa dan juga cerah. Meskipun cuaca saat ini lagi-lagi kadang-kadang cerah, kadang-kadang hujan gitu ya. Termasuk beberapa hari hujan yang mengguyur wilayah Jabodetabek. Ini nggak jarang juga menyebabkan bencana alam gitu, terutama banjir kiriman dari wilayah Bogor yang menyebabkan sejumlah kawasan di Jakarta ini terendam air banjir. Nanti kita hadirkan ya update-nya siang hari ini apakah banjir ini masih terjadi di sejumlah wilayah. Tapi sebelumnya kita punya informasi pembuka nih untuk Anda pemirsa. Diduga akibat terpancing emosi ada puluhan pesilat dari 2 perguruan yang terlibat bentrok usai menghadiri acara Suran Agung di Kota Madiun, Jawa Timur. Belum diketahui pasti penyebab bentrok maupun kelompok mana yang memicu bentrok. Petugas gabungan TNI, Polri, serta pihak keamanan dari perguruan silat segera tiba di lokasi hingga mengamankan agar suasana kembali kondusif dan rombongan konvoi kembali melanjutkan perjalanan. Tidak ada korban akibat insiden ini. Kasus ini ditangani kepolisian setempat dengan mencari provokatornya. Apa mas? Maksudnya yang Kita ke informasi lain pemirsa, ada sejumlah petugas Polsek Ciwidey berhasil mengevakuasi seorang pengunjung perempuan asal Subang yang mengalami hipotermia di Puncak Sunan Ibu, Kawah Putih, Gunung Patuha, Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pak, ada selimut lagi Pak? Ada di sana. Di mana? Tapi Beginilah video amatir personil Polsek Ciwidey mengevakuasi remaja putri Rita Marlina berusia 16 tahun asal Subang yang mengalami hipotermia di Puncak Sunan Ibu, Kawah Putih, Gunung Patuha, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang berada di ketinggian 2.343 mdpl. Dia lagi ya. Dalam proses penyelamatan di bawah kabut tebal dan hujan, personil polisi dibantu mobil Ranger berhasil mengevakuasi dan membawanya ke klinik terdekat guna penanganan pertama. Sebelumnya, kepolisian dari sektor Ciwidey mendapatkan laporan dari pengelola objek wisata yang mendapati remaja putri yang tengah hiking atau melakukan pendakian di Puncak Sunan Ibu, Kawah Putih. Setelah dilakukan pencarian dan evakuasi, pengunjung ditemukan mengalami hipotermia. Sesampai di sana ditemukan seseorang perempuan ya, inisialnya RM, ini masih 16 tahun, yang benar saja mengalami hipotermia dalam kondisi sudah hampir pingsan. Segera langsung dibawa ke klinik terdekat dan alhamdulillah ini berhasil diselamatkan. Sementara itu, kondisi Rita Marlina yang sudah pulih dijemput oleh keluarganya ke Subang. Sementara itu, kepolisian dari Polresta Bandung mengimbau kepada pengunjung atau wisatawan yang akan melakukan hiking di wilayah Bandung Selatan agar melihat cuaca dan perbekalan serta kondisi fisik yang sehat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Suhendar, TV One mengabarkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah pabrik sepatu di Ngawi, Jawa Timur. Akibatnya gudang produksi sepatu jadi dan siap ekspor ludes dilalap si jago merah. Kebakaran ini terjadi di pabrik sepatu milik PT Dwi Prima Sentosa di Jalan Ngawi, Madiun, masuk Desa Karangtengah, Prandon, Kecamatan Kabupaten Ngawi, yang terjadi pada Minggu malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terlihat kobaran api yang begitu besar membakar
pada bagian gedung yang memproduksi sepatu siap ekspor. Sejumlah pekerja dibantu petugas kepolisian pun berjibaku mengeluarkan barang-barang bahan baku produksi yang mudah terbakar dari gudang yang berdekatan dengan gedung yang terbakar. 3 unit mobil pemadam dari Pemkab Ngawi didatangkan untuk memadamkan api. Dari hasil pemeriksaan sementara dan keterangan dari saksi, api diduga berasal dari ruang inspek. Terdapat instalasi listrik yang mengalami korslet. Seorang pria di Sampang, Madura ditemukan tewas tersambar petir di tengah sawah. Ya, korban ini adalah warga desa Kodek, Kecamatan Torjun, Sampang. Ia terbaring dalam kondisi tak bernyawa di sebuah saung bambu tempatnya berteduh. Pihak keluarga yang tiba di lokasi tak kuasa melihat kejadian tersebut hingga menjerit histeris. Pihak keluarga yang dimintai keterangan oleh polisi menceritakan korban hendak membeli bibit tembakau di Desa Porot, Kecamatan Torjun, namun hujan cukup lebat disertai dengan petir dan diduga saat santai itulah tiba-tiba petir menyambar korban. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang gadis cantik warga Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten, dilaporkan hilang sejak 24 Juni 2025. Hesti Septiana Sari, gadis berusia 23 tahun, warga Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten, dilaporkan hilang sejak 24 Juni 2025. Korban yang selama ini tinggal di tempat kos di Kampung Baluk Wetan, Desa Nambo Udik, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, terakhir berkomunikasi dengan ibunya pada Minggu 22 Juni 2025 pagi. Putri pasangan Eri dan Hamim yang memiliki ciri-ciri tinggi badan 148 cm, kulit kuning langsat, rambut sebahu, behel di gigi dan tahi lalat di bibir kiri diketahui hilang setelah perusahaan tempatnya bekerja menanyakan keberadaan Hesti yang telah lama tidak masuk kerja. Hari Minggu pagi sama Minggu pagi itu masih dibales sama beliau sekitar jam 9 pagi. Setelah dari situ kita memang gak WhatsAppan gitu ya, karena biasanya dia kerja di Cikande, ibu di sini, saya di Cikande juga, tapi kita jaraknya jauh, ke rumahnya gak deketan gitu. Kira kita ya masuk aja seperti biasa kerja, seperti biasa ada di kosannya gitu. Ini nggak pernah cerita, memang orangnya rada tertutup gitu ya, nggak terbuka, nggak pernah cerita soal apapun, nggak pernah misalnya cerita soal masalah, punya masalah atau gimana, tuntutan persen, nggak pernah sih. Apalagi hal pribadinya misalnya punya pacar sebenarnya enggak gitu. Tapi untuk orang yang sempat kita curigai gitu ya, yang kita tahu kalau lagi dekat sama adik saya ini, sudah kita tanya pun kepolisian udah interogasi, cuma nggak tahu hasilnya apa, kita nggak tahu, nggak dikabari sama kepolisian. Sampai sekarang nggak. Setelah berbagai upaya dilakukan, pihak keluarga pun melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian Polsek Cikande. Keluarga berharap Hesti segera ditemukan dalam kondisi sehat dan bisa berkumpul bersama seperti sebelumnya. Dari Pandeglang, Banten, Andre Sopian, TV One, mengabarkan. Misteri penemuan mayat di aliran Sungai Citarum, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akhirnya menemukan titik terang. Ya, polisi menangkap 6 pelaku pencurian disertai pembunuhan terhadap wanita seorang notaris yang ditemukan tewas di Sungai Citarum, Bekasi, Jawa Barat. Misteri penemuan jasad wanita yang ditemukan mengapung di aliran Sungai Citarum, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menemukan titik terang. Tim gabungan Satreskrim Polres Kabupaten Bekasi dan Subditreskrim Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 6 pelaku pembunuhan wanita seorang notaris tersebut. Peran ke-6 pelaku terdiri dari 3 orang sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan dan 3 orang diduga sebagai penadah.
Sampai saat ini 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 3 lainnya masih dalam proses penyelidikan. Akhirnya terungkap, ya ada 6 orang yang berhasil diamankan. 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kemudian 3 orang lainnya juga sudah diamankan dan pagi ini akan dilaksanakan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan. Berdasarkan fakta awal terungkap, para pelaku diduga mencuri mobil korban. Salah satu pelaku merupakan sopir korban. Sebelumnya, pada Kamis siang, tanggal 3 Juli 2025, warga Kampung Kedung Gede, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan jasad wanita yang mengapung di aliran Sungai Citarum. Kondisi tubuh korban terikat tali tambang dan batu, diduga korban sengaja diikat sebagai pemberat agar tubuh korban mudah tenggelam. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, akibat hujan deras yang turun selama beberapa jam, sejumlah wilayah di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat terendam banjir. Air sungai meluap dan menggenangi permukiman warga dengan ketinggian hingga 2 meter. Perumahan Riverside di Kelurahan Sweta, Kota Mataram menjadi salah satu lokasi terparah yang terendam banjir. Air menggenangi jalan utama dan masuk ke dalam permukiman penduduk. Sebagian rumah hanya menyisakan atap sehingga warga terpaksa bertahan di loteng dan genteng rumah menunggu bantuan evakuasi. Selain itu, banjir juga menerjang lingkungan Kebon Duren, Kelurahan Salagalas, Kecamatan Cakranegara. Luapan air juga merobek dinding rumah warga dan menghanyutkan perabot di rumah tangga serta perlengkapan harian. Sejumlah rumah sederhana di bantaran sungai di Kelurahan Turida dan Kekalik juga dilaporkan hanyut, sementara warga lainnya bersama keluarga berjibaku menyelamatkan diri ke tempat lebih tinggi. Jauh le tembok teh. Sungguhlah teh le berugak teh Jondi. Jauh le berugak teh tok. Masih teh. Ya, izin kita. Logistik yang dibawa. Pasca diguyur hujan lebat pada hari Minggu kemarin, ratusan rumah di Cipinang Melayu, Jakarta Timur masih dipenuhi lumpur. Ya, kita lihat bersama ya kondisi banjir yang terjadi di sana. Ada sebanyak 3 RT di RW 4 Kelurahan Cipinang Melayu ini terdampak banjir, pemirsa. Ratusan personil gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, Polairut hingga kepolisian dikerahkan untuk membantu warga terdampak banjir. Meskipun banjir ini berangsur surut dengan ketinggian 30 cm, namun sejumlah warga terpaksa masih harus mengungsi di tenda sementara yang disediakan oleh BPBD dan tim relawan. Banjir yang disebabkan oleh tingginya curah hujan ini dipicu oleh luapan Kali Sunter Hulu dan kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat. Ya, kami ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Sudah ada rekan kami di sana, Laura Louis. Selamat siang, Laura Louis. Bagaimana pantauan Anda saat ini? Apakah banjir ini berangsur surut? Ya, selamat siang Sita Putri dan juga pemirsa. Informasi yang tadi Anda sebutkan sudah cukup jelas. Di sini saya akan mengupdate langsung bagaimana kondisi di wilayah Cipinang Melayu, di mana di sini ada sekitar 3 RT yang terendam banjir, pemirsa. Tepatnya ada 100 rumah. Anda bisa melihat langsung bagaimana situasi langsung saat ini, di mana ini Satuan Gabungan dari
Petugas gabungan dari BPBD DKI Jakarta, petugas Damkar, Polairut, dan juga anggota kepolisian sedang berjibaku untuk membantu warga membersihkan kediaman mereka dari banjir yang merendam sejak kemarin, pemirsa. Di mana ini sedang dilakukan proses pengerahan pompa pipa air untuk dipindahkan ke tempat air atau untuk dipindahkan ke tempat pembuangan air. Saat ini ketinggian air, pemirsa, memang sudah jauh lebih surut dibandingkan pada hari kemarin. Tepatnya kemarin ini pada puncak ketinggian banjir, ini ketinggian air mencapai 120 cm atau lebih dari 1 meter. Untuk pada saat ini ketinggian air kami perkirakan sekitar 20 hingga 30 cm. Dan tadi kami juga sempat berbicara dengan anggota BPBD DKI Jakarta, di mana mereka memperkirakan jika hari ini tidak turun hujan, maka diperkirakan proses pengurasan ini sudah selesai pada sore nanti. Dan juga pemirsa, sebagian warga ini banyak yang memilih untuk mengungsi di posko pengungsian yang telah disiapkan tepatnya di Universitas Borobudur, pemirsa. Namun ada beberapa warga yang tetap memilih untuk tinggal di rumahnya masing-masing, terutama bagi mereka yang memiliki rumah bertingkat lebih dari 1 tingkat karena mereka merasa tetap aman jika mereka tetap di rumah mereka di lantai atas begitu. Anda juga dapat saksikan, pemirsa, ini beberapa warga sudah memulai aktivitasnya kembali, meskipun tentunya tetap merasa kesusahan dengan kondisi banjir ini. Karena juga ada beberapa warga yang masih memilih untuk tetap mengungsi di lokasi pengungsian karena mereka khawatir jika hari ini kembali turun hujan, maka tentunya diperkirakan banjir ini akan kembali terjadi lagi. Dan kami akan terus memantau, pemirsa, bagaimana proses di sini seperti apa, dan juga nanti pada pukul berapa air ini akan benar-benar surut di wilayah Cipinang Melayu, Jakarta Timur ini. Untuk sementara kembali ke Sita dan Putri di studio. Luis atas laporannya, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana karena masih banyak informasi menarik ya. Ini adalah salah satunya dari seorang guru di Malaysia yang berkeluh kesah karena banyak muridnya yang menggunakan bahasa Indonesia. Lalu konten yang diposting di akun Instagram cikgu.gja ini kemudian viral di media sosial. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Anda kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, aksi seorang pria berinisial K nekat mencuri ponsel milik keluarga pasien di Rumah Sakit Murni Teguh, Kota Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Ya, ironisnya saat diinterogasi polisi, pelaku ini mengaku nekat mencuri untuk berfoya-foya dengan pacarnya. Ya, kita lihat ya, ini rekaman CCTV saat pelaku beraksi mencuri 1 unit handphone iPhone 13 Pro Max. Nah, saat itu pelaku masuk ke ruang tunggu ICU di lantai 3 Rumah Sakit Murni Teguh. Lalu ia menyamar sebagai keluarga pasien dan mendekati loker tempat penyimpanan ponsel dan langsung mencuri handphone korban yang sedang di-charger. Setelah berhasil, ini pelaku pun kemudian melarikan diri. Berdasarkan laporan korban dan petunjuk CCTV, akhirnya polisi pun menangkap pelaku dan memboyongnya ke Polsek Medan Timur. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ini mengaku nekat mencuri handphone untuk membayar hutang dan ingin berfoya-foya dengan pacarnya. Handphone yang dicuri oleh pelaku telah dijual seharga 5 juta rupiah. Padahal harganya bisa lebih ya sebenarnya ya. Murah banget ya. Gara-gara cinta berujung penjara gitu kan. Niat hati ingin dipenjara dalam hati doi gitu kan. Dipenjara di kantor polisi. Sedap. Oke, ini juga ada informasi viral lainnya pemirsa yang akan kami hadirkan untuk Anda. Ini gara-gara nasi jangkrik. Nah, warga Kota Kudus rela berdesak-desakan untuk antri. Pasalnya nasi jangkrik yang dibagikan bukan sembarang nasi. Nasi yang dibungkus daun jati dengan lauk daging kerbau atau kambing itu hanya dibagikan jelang penyelenggaraan 10 Muharram. Inilah suasana riuhnya warga Kota Kudus
berdesak-desakan mengantre nasi jangkrik yang dibagikan di Komplek Masjid Menara Kudus, Jawa Tengah. Bahkan antrean mengular hingga luar jalan Komplek Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus. Tak sedikit dari mereka yang kelelahan saat mengantri hingga harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Maklum saja mereka rela mengantri sejak pagi buta. Meski lelah, mereka mengaku senang bisa mendapatkan nasi jangkrik dan kemudian dinikmati bersama anggota keluarga dan kerabat lainnya di sekitar lokasi. Tradisi bagi-bagi nasi daging kerbau ini adalah salah satu dari rangkaian acara tradisi Buka Luhur yang diselenggarakan setiap 10 Muharram. Tradisi tersebut untuk menandai pergantian kelambu di Makam Sunan Kudus setiap tahunnya. Kenapa nasi namanya bukan nasi kerbau gitu ya? Tapi nasi jangkrik. Nasi jangkrik. Bukan daging jangkrik, ini jadi pertanyaan juga nih. Sama kayak Bika Ambon bukan dari Ambon gitu. Dari Medan. Ya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ada seorang guru di Malaysia berkeluh kesah bahwa banyak murid yang menggunakan bahasa Indonesia. Ya, konten yang diposting di akun Instagram cikgu.gja ini kemudian viral di media sosial. Kita lihat ya. Jadi macam, apa ni? Perkataan yang cikgu jumpa, merencanakan, berencana, rumah sakit, teman. Memanglah dalam bahasa Melayu ada perkataan teman. Tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi bersekolah bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan, ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia, salah. Perkataan yang cikgu jumpa. Ada saja ya pengaruh konten di media sosial. Seorang guru di Malaysia mengeluhkan pengaruh konten berbahasa Indonesia yang berseliweran di media sosial, yang membuat murid-muridnya menjadi lebih mengenal bahasa Indonesia ketimbang bahasa Malaysia. Pernyataan yang diposting di akun cikgu.gja ini ternyata juga dialami banyak guru di Malaysia. Bukan maksud meremehkan bahasa Indonesia ya, tapi jika di materi pelajaran menggunakan bahasa Indonesia, tentu saja tak cocok. Yuk, gunakan bahasa sesuai bumi dipijak dan langit dijunjung ya. Betul apa betul? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa. Ya, ada-ada saja ya, ini pengaruh sosial media juga ya. Iya, betul. The power of puji bukan? Di Indonesia ada yang pakai bahasa asing, di Malaysia justru pakai bahasa Indonesia. Ya, tapi kita bangga ya, bahasa dong. Indonesia digunakan juga oleh warga asing begitu ya, Malaysia. Iya, mungkin ke depan nih bahasa Indonesia akan jadi bahasa internasional juga mungkin ya. Kita harus bangga tetap ya. Ya, kita jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kita masih punya banyak informasi menarik untuk Anda. Jangan sampai dilewatkan pemirsa. Kami akan kembali tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Putri, saya punya tebak-tebakan. Nah, apa tuh? Gajah apa yang baik? Gajah yang baik? Nggak jahat dong. Betul, kok kejawab ya, gampang banget ya. Ini mah gampang. Tapi ini ada gajah yang nggak jahat, tapi kok diusir. Nah, itu dia yang bikin sedih juga ya. Padahal gajahnya mau cari makan, tapi kok diusir. Bahkan diusirnya pakai petasan. Nah, ini kabarnya ada konflik gajah dan manusia ini kembali terjadi di Lampung Timur. Kawanan gajah liar menerobos area perkebunan milik warga di Wai Jepara. Lagi-lagi warga Lampung Timur berkonflik dengan kawanan gajah yang sebenarnya penghuni asli wilayah tersebut.
Kali ini warga desa Braja Harjosari ketakutan kala keluarga gajah melintasi perkebunan warga. Warga kemudian bersama petugas Taman Nasional Waikambas bekerja sama untuk mengembalikan gajah-gajah tersebut ke habitatnya. Tapi, cara mereka mengusir menggunakan kembang api dan petasan membuat gajah-gajah itu malah panik. Warga juga makin tambah panik. Menurut petugas ada lebih dari 40 gajah masuk jauh keluar wilayah Taman Nasional Waikambas untuk mencari makan. Ya, kalau konflik gajah ini memang kita beberapa bulan ini memang sering terjadi gangguan gajah keluar kawasan. Dan tadi malam itu sebagian memang gajah itu tersebar dari arah Brajaekti sampai ke seksi 1, Labuan Ratu 6, Labuan Ratu 7 sampai ke wilayah Raja Basalaman. Nah, ini tadi malam jam 3 ada sebagian rombongan kecil masuk ke wilayah Braja Asri sampai ke Braja Sakti. Upaya kita sendiri untuk mengatasi ini agar tidak terjadi lagi seperti apa, Pak? Ya, sampai saat ini kita baru bisa melakukan penjagaan dan penghalauan. Warga sendiri sudah jengkel karena tanaman produksi mereka dirusak kawanan gajah yang mencari makan. Mengapa hingga kini harmonisasi antara warga dan kawanan gajah tak kunjung tercapai seperti yang terjadi di Thailand? Dari Lampung Timur, Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan. Aduh, pemirsa, miris sekali ya. Apakah memang tidak ada cara lain mengusirnya tanpa menggunakan petasan gitu? Bagaimana kalau dibalik kira-kira gitu ya? Gajah ngusir kita dari habitatnya, terus kita ditembak-tembakin pakai petasan. Pasti kan kita juga ya. Iya, pasti kita juga nggak mau. Nah, kita akan membahas ya apa sebenarnya terjadi di sana. Sudah tersambung dengan kita Wakil Gubernur Lampung, Ibu Jihan Nurlela. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Wagub. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Ya, Bu Jihan, kita tahu bahwa sejak puluhan tahun kan sebenarnya Lampung ini memiliki lahan konservasi gajah dan badak ya Bu di Waikambas yang terbukti sukses. Namun video yang viral ini soal konflik gajah yang masuk lahan permukiman masyarakat ini juga menjadi tanda tanya buat kita. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah memang lahan konservasinya ini menyempatkah, habitatnya menyempit atau apa sehingga membuat gajah ini masuk ke perkebunan warga? Oke, terima kasih. Pertama saya sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Lampung sebetulnya sangat menjunjung tinggi prinsip dari konservasi dan juga perlindungan terhadap satwa liar, apalagi ini berkaitan dengan gajah yang termasuk adalah satwa yang dilindungi. Namun kita perlu tahu bahwa kawasan dalam hal ini di lokasi tersebut adalah TNWK dengan kawasan warga, permukiman warga dan perkebunan atau lahan pertanian warga. Sebetulnya lahan TNWK itu memang tidak mengalami perubahan, artinya memang sejak dulu telah ditetapkan sampai dengan saat ini kawasan TNWK tetaplah dengan ukuran yang sekian sebagaimana telah ditetapkan. Tetapi dengan ada beberapa faktor, barangkali faktor mitigasi yang kita punyai hari ini belum optimal untuk bisa menghalau gajah-gajah liar yang berada di lokasi kawasan TNWK itu untuk masuk, kita tidak bisa optimal dalam menghalau gajah masuk ke dalam permukiman warga ataupun kawasan pertanian warga di desa-desa penyangga yang ada di TNWK. Seperti itu, Ibu. Kalau untuk cara pengusiran dengan menggunakan petasan ini memang apa warga di sekitar itu diedukasi untuk menggunakan petasan? Apakah itu tidak berbahaya, Bu? Ya, sebetulnya langkah-langkah mitigasi kami sudah susun dan menjadi salah satu fokus juga kami dengan pemerintah kabupaten juga dengan balai di TNWK. Kita ada roadmap, salah satunya juga di dalamnya berisi bahwa kita melakukan pendampingan kepada masyarakat bagaimana bisa berdampingan dengan gajah terutama gajah-gajah liar, Ibu. Jadi beberapa
beberapa hal yang saya perlu stressing di sini adalah kami sudah mempunyai roadmap yang kita susun sejak 2021 hingga saat ini, walaupun dalam roadmap tersebut ada beberapa pelaksanaan yang belum optimal. Kemudian saya perlu sampaikan juga informasi bahwa mitigasi-mitigasi yang kita lakukan seperti infrastruktur ini yang saya maksud adalah tanggul ya. Tanggul ini berfungsi untuk menghalangi gajah yang berada di kawasan hutan di TNWK agar tidak masuk ke kawasan permukiman atau kawasan perkebunan yang memang itu milik warga. Tetapi tanggul ini masih bersifat sementara dan tanggul ini ada beberapa luas, beberapa panjang tanggul yang memang diperlukan untuk normalisasi karena ini tanggulnya masih bersifat sementara seperti itu. Baik, Bu Jihan, ada informasi bahwa petasan-petasan tersebut itu diberikan oleh Bupati Lampung Timur. Nah, mungkin mohon klarifikasi atau konfirmasinya, Bu, benarkah begitu? Yang saya tahu dan saya konfirmasi kepada Ibu Bupati Lampung Timur, petasan tersebut tidak diberikan dari Bupati atau pemerintah secara resmi, tetapi memang ada satu kebiasaan warga yang memang mereka, yang saya perlu luruskan di sini adalah petasan bukan bertujuan untuk mencelakai fisik dari gajah atau satwa kita, tetapi sebagai bunyi-bunyian untuk menghalau, artinya menghalau gajah, mengkondisikan gajah agar dia bisa bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain seperti itu. Artinya petasan tersebut tidak dilemparkan sehingga bagaimana kita khawatirkan mengenai fisik gajah, tetapi bunyi-bunyiannya agar bisa menghalau gajah biar bisa pergi dari lokasi tersebut seperti itu. Memang untuk petasan ini tidak direkomendasikan kecuali dalam keadaan darurat. Ada hal-hal yang mitigasi yang saya sebutkan tadi apabila bisa dilakukan secara optimal, tidak perlu melakukan pembunyian petasan tersebut untuk bisa menghalau gajah atau mengkondisikan gajah dari satu tempat ke tempat yang lain seperti itu. Bu Wagub, sejauh ini habitat gajah di Provinsi Lampung sendiri masih aman, areanya seperti apa? Sehingga gajah ini tidak perlu menuju ke perkebunan atau permukiman warga. Apakah sejauh ini masih aman? Ya, sejauh ini yang saya konfirmasi kepada pihak balai di TNWK, saya mengkonfirmasi bahwa persoalan lahan tidak ada yang berubah, kemudian makanan sebetulnya mengalami kecukupan, namun ada faktor-faktor lain yang seperti mungkin bisa saya share di sini informasinya, mungkin karena lahan-lahan pertanian perkebunan milik warga yang sudah terlanjur, artinya dalam hal ini gajah sudah makan di lahan perkebunan tersebut, membuat gajah itu berpikir ingin makan kembali di lahan perkebunan. Variasi tanaman yang ada di lahan TNWK itu tidak sevariatif di lahan-lahan perkebunan warga, sehingga gajah ingin keluar dari lokasi kawasan hutan dan ingin memakan apa yang ditanam oleh warga seperti itu, Ibu, kira-kira. Oke, kalau memang ternyata sumber makanannya tadi Bu Jihan sampaikan tidak sevariatif perkebunan warga, apakah ada evaluasi ke depan untuk lahan konservasi atau badan konservasi sana untuk menambahkan lagi mungkin, menanami lagi sumber makanan gajah-gajah ini agar tidak mencari habitat lain ataupun keluar dari habitatnya mencari sumber makanan? Ya, dan ini sebetulnya sudah tercatat dalam roadmap dalam mitigasi dampak interaksi gajah dengan penduduk desa yang lebih efektif. Roadmap ini di 2024 sebetulnya kita seharusnya sudah mengalami perubahan pola tanam yang ada di kawasan TNWK untuk penyediaan makanan gajah yang ada di kawasan hutan. Tetapi pada pelaksanaannya memang belum optimal kita laksanakan, sehingga masih ada konflik antara gajah dengan warga dan bisa juga dan sudah dilakukan restorasi di kawasan seperti itu. Oke, mungkin Bu, terakhir Bu, singkat saja. Nggak ada cara lain Bu, selain menggunakan petasan mungkin yang bisa dilakukan masyarakat agar tidak menyakiti? Karena kan gajah ini kan hewan pengingat begitu ya. Kita takutnya nanti ia akan terus mengingat bagaimana memorinya terhadap manusia begitu, supaya kita tetap bisa berdampingan hidup dengan gajah. Ya,
ini jadi evaluasi kita, dan memang sebetulnya ada cara-cara lain seperti bunyi-bunyian sirine, kemudian teriak-teriakan, tapi karena memang kondisinya kemarin adalah kondisi di mana warga memang sudah tidak bisa diajak diskusi, sehingga kita memerlukan waktu yang cepat untuk bisa mengevakuasi gajah yang terjebak dalam antara dua desa yang kemarin diblokade oleh warga, tidak diperbolehkan keluar gajah tersebut, sehingga kita memerlukan langkah yang cepat untuk bisa membawa gajah tersebut keluar. Walaupun ini adalah tidak direkomendasikan dengan menggunakan pepetasan, tetapi kami sudah konsultasikan bahwa ini sudah darurat dan bisa digunakan seperti itu. Baik, artinya perlu dukungan juga ya dan kerjasama dari masyarakat ya. Ada cara lain ternyata yang disampaikan Bu Jihan. Ya, betul. Tidak harus menggunakan petasan, tapi mungkin bisa dengan sirine atau mungkin suara-suara yang berisik agar mengusir gajah. Terima kasih banyak Bu Jihan Nurlela selaku Wakil Gubernur Lampung sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, penyanyi Nadine Amiza mendapat perlakuan tak pantas dari penonton usai tampil di sebuah acara. Akibatnya Nadine merasa kesedihan luar biasa dan merasa trauma. Penyanyi Nadine Amiza kembali mendapat pelecehan dari penonton yang menyaksikan penampilannya. Alih-alih menikmati penampilannya sebagai seorang penyanyi, oknum penonton ini malah melecehkan Nadine Amiza yang membuatnya merasa sedih dan kecewa. Padahal saat itu Nadine berada dalam barikade pengamanan. Namun ulah penonton yang mendorongnya membuat Nadine tak lagi merasa aman dan merasa tidak dihargai ruang pribadinya. Dalam postingan di akun Instagramnya, Nadine mengungkapkan kekecewaannya dan merasa sedih. Nadine merasa ulah oknum penggemarnya ini tidak dibenarkan. Ini bukan pertama kalinya kalau tidak salah ya penyanyi Nadine Amiza ini mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari fansnya ya Putri ya. Harusnya kalau menggemari idola, kita harus jaga idola kita sayang, bukan malah dilecehkan atau mungkin disakiti perasaannya gitu ya. Kita ke informasi mengenai dua balita yang menjadi korban penganiayaan oleh ayah kandungnya sendiri, kini sedang menjalani proses pemulihan fisik dan psikis di Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta. Sementara sang ayah yang begitu keji ternyata sudah berkali-kali melakukan hal serupa kepada anaknya karena kesal istri minta cerai. Langkah pertama kan kita pemeriksaan psikis ya sama fisik ya, dua-duanya untuk korban tentunya. Nah, psikisnya diperiksa, terus juga fisiknya juga diperiksa. Nah, tadi siang kita udah bawa ke dokter ke Rumah Sakit Bayu Asih, saat ini juga masih dalam penanganan. Kita rawat karena ada hal-hal yang memang harus ditangani secara serius. Sebelumnya, ayah kejam ini tega memvideokan penganiayaan kepada anaknya dengan motif marah karena istrinya mengajukan cerai. Ia sengaja mengirimkan video kepada istrinya itu. Dari video yang viral, polisi bergerak cepat
dan menangkap pelaku. Pelaku terancam pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Ya, lagi-lagi pemirsa, anak menjadi korban dari permasalahan rumah tangga ya, terutama rumah tangga yang di Purwakarta, Jawa Barat ini tak jarang ya, bahkan sudah berulang kali kabarnya ayah kandungnya ini sering menganiaya balita kakak beradik ini. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologi jelasnya, kita sudah tersambung dengan Kapolres Purwakarta AKBP Lilik Ardiansyah. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Baik Pak Kapolres, seperti apa kronologi dari balita kakak beradik ini yang menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya? Baik Mbak, perlu kami informasikan terkait dengan kronologis yang tentang kejadian penganiayaan terhadap balita ini. Jadi setelah video yang viral itu beredar, kami dari Polres Purwakarta langsung menindaklanjuti, memprofiling kejadian ada di mana. Alhamdulillah kita langsung dapat hasil bahwasanya kejadian ada di wilayah kami di Campaka, dan saat itu pula dari keluarga korban juga akhirnya melaporkan kepada kami pada hari Kamis. Kemudian hari itu juga kami langsung melakukan pengejaran kepada pelaku karena diinformasikan pelaku kabur ke hutan. Kemudian setelah kita peroleh informasi, akhirnya kita dapat menangkap pelaku di hutan dekat rumah tinggalnya, dan kita juga melakukan penanganan juga terhadap korban untuk dibawa ke rumah sakit. Pak Kapolres, ini kan informasinya katanya bukan pertama kali sang bapak kandung ini menyiksa dua balitanya ini. Sejak kapan Pak menurut pengakuan dari pelaku ini? Jadi menurut pengakuan daripada ibu dari korban ini dan juga keterangan dari terduga pelaku ini, itu sudah beberapa bulan sebelumnya itu sering melakukan kekerasan. Dan wanita yang sebagai ibunya ini merasa sering diperlakukan kasar, kemudian anak-anak juga sering dianiaya. Nah itu membuat ibu ini jadi tidak betah untuk tinggal di rumah, sehingga kemarin dia kabur ke rumah orang tuanya dan anak-anak ditahan oleh ayahnya ini, sehingga ayahnya ini menginginkan untuk ibunya kembali dengan dia membuat video-video penganiayaan itu dikirimkan ke keluarga istri supaya dia mau pulang. Oke, jadi motifnya biar rujuk begitu ya Pak ya. Tapi kondisi dari balita kakak beradik ini saat ini seperti apa Pak? Apakah ada luka dan juga pemulihan traumanya bagaimana? Untuk ibu korban sendiri itu baru dapat kita minta keterangan kemarin hari Sabtu, dan kemudian juga saat ini ibu dan juga kedua anak ini dirawat di Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta, dan kondisi terakhir per hari ini itu untuk balita yang kemarin viral di video itu alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa diizinkan pulang. Adapun untuk luka, alhamdulillah sudah mulai berangsur baik menurut keterangan dari dokter. Namun untuk kondisi psikologis dari ibu dan juga kedua orang anak ini, khususnya yang masih balita itu masih shock. Jadi masih kita dampingi terus. Kita bersinergi dengan dinas sosial. Kita akan terus melakukan pendampingan sampai dengan nanti bisa kembali pulih secara psikologis. Pak Kapolres, selain motif masalah dengan sang istri, apa ada motif lain yang melatar belakangi pelaku ini tega menganiaya dua balitanya sendiri? Menurut keterangan dari tersangka dan juga dari dibenarkan oleh ibu korban, itu
pada saat itu memang marah istri kabur dari rumah. Sehingga di sini sang suami tega melakukan mainan terhadap anaknya yang masih balita. Baik, konstruksi hukumnya Pak terhadap pelaku? Baik, untuk pelaku ini kita jerat dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT, ditayuntukan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya Pak Kapolres Purwakarta AKBP Lilik Ardiansyah sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Sama-sama Mbak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang masih akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, DVI Polda Jatim mengidentifikasi satu jenazah korban KMP Tunu Pratama Jaya yang ditemukan di perairan Selat Bali. Dalam kurun waktu kurang dari 1 hari, tim DVI Polda Jatim mengidentifikasi jenazah berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan di perairan selatan Selat Bali. Korban yang saat ditemukan menggunakan kaos warna biru dan celana warna coklat oleh KRI Pulau Vanildo dan dievakuasi oleh KRI Tongkol 813 ke Dermaga Pusri, Ketapang, masuk dalam manifest KMP Tunu Pratama Jaya. Pemirsa, proses pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan. Ya, di hari kelima ini dan 3 korban berhasil ditemukan dalam pencarian yang berlangsung kemarin hingga pagi tadi. Temuan dari KRI Stika yang ditindaklanjuti oleh KRI Tongkol atas satu korban terapung yang diketemukan pada posisi kurang lebih jarak dari LKK sekitar 5,74 nautical mile atau sampai 6 nautical mile dari LKK. Kemudian laporan masyarakat nelayan pada pukul 16.00 di sekitar selatan dari LKK berjarak kurang lebih 8 nautical mile yang diketemukan oleh nelayan. Selanjutnya nelayan berkoordinasi dengan posko dan diaksi oleh Seru Darat. Bapak Kapolres kemarin sudah memberikan statement tentang hal tersebut, dan tambahan pagi tadi juga informasinya ada diketemukan lagi korban terapung di laut dan sudah diaksi oleh Seru Darat. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dan penyelamatan korban peristiwa tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah terhubung dengan rekan Farah Manhila. Farah, sejauh ini sudah berapa korban yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan? Iya, Sita, Putri, dan juga pemirsa, sampai saat ini jumlah korban yang berhasil dievakuasi dan teridentifikasi merupakan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Ini ada sebanyak 37 orang, yang mana 30 orang diantaranya dievakuasi dalam kondisi selamat dan 7 orang diantaranya ini berhasil dievakuasi namun dalam kondisi meninggal dunia. Ada penambahan 1 orang pemirsa yang berhasil teridentifikasi merupakan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya setelah kemarin berhasil ditemukan pada siang hari. Pria ini bernama Ikadek Oke, berusia 51 tahun, asal Kelungkung, Bali. Dan hari ini rencananya pemirsa jenazah ini akan langsung diserahkan kepada keluarga
dan langsung kemudian bisa disemayamkan ke rumah duka. Sementara kemarin petang informasinya, pemirsa, ini juga telah ditemukan atau dievakuasi seorang jenazah, namun sampai saat ini masih dalam proses identifikasi postmortem berkaitan dengan siapa jenazah yang telah ditemukan kemarin petang, termasuk apakah jenazah tersebut ini merupakan korban atau penumpang dari KMP Tunu Pratamajaya. Selain itu, informasi yang kami dapatkan pula, ini ada penumpang, maksud kami ada jenazah yang berhasil evakuasi juga di perairan sekitar Muncar. Dan ini lokasinya lumayan jauh, cukup jauh dari titik KMP Tunu Pratamajaya tenggelam. Dan pihak SAR gabungan, dalam hal ini Widokes Polda Jawa Timur atau Dokpol Polda Jawa Timur sampai saat ini masih melakukan proses identifikasi terhadap 2 jenazah yang berhasil ditemukan, apakah mereka ini merupakan penumpang KMP Tunu Pratamajaya. Untuk identifikasi postmortem kepada jenazah yang berhasil diselamatkan tim SAR gabungan, ini pemirsa akan dilakukan di pusat postmortem di RSUD Belambangan, di tempat saya mengabarkan saat ini. Di belakang RSUD ini pemirsa, ini akan ada posko yang memang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk pelaksanaan atau identifikasi dari postmortem para jenazah yang berhasil diamankan. Sementara sampai saat ini proses pencarian juga masih dilakukan oleh tim SAR gabungan. Hari ini pencarian dilakukan lebih intensif ke wilayah-wilayah ke arah selatan, karena memang melihat penemuan jenazah ini memang berada di arah selatan dari Selat Bali. Sementara berkaitan dengan lokasi bangkai kapal ini, sejumlah KRI juga terus dikerahkan sampai saat ini untuk memastikan apakah benar titik yang sebelumnya diduga ini adalah bangkai KMP Tunu Pratamajaya. Ini sedang dilakukan proses justifikasi. Dan KRI yang diterjunkan ini juga memiliki kemampuan khusus pemirsa untuk mendeteksi benda-benda termasuk logam yang ada di bawah laut. Rencananya juga hari ini akan diturunkan ROV. Ini adalah robot atau kendaraan khusus yang memiliki sensor dan juga kamera sehingga bisa melihat di bawah laut apakah memang yang diduga bangkai KMP Tunu Pratamajaya ini memang benar KMP Tunu Pratamajaya yang selama ini dicari. Selain itu pemirsa, jika memang berhasil tim SAR gabungan berhasil mengidentifikasi lokasi bangkai KMP Tunu Pratamajaya, rencananya akan diterjunkan para penyelam. Ada sebanyak sedikitnya 37 penyelam yang sudah disediakan, baik itu dari Basarnas maupun dari TNI AL. Dan jika memang kondisi laut Selat Bali ini terbilang tenang, ini akan langsung dilakukan upaya penyelaman. Dan memang jika masih ada korban yang terjebak di dalam KMP Tunu Pratamajaya, kemudian akan dilakukan proses lanjutan, yaitu proses evakuasi dan juga proses penyelamatan. Sementara itu informasi yang bisa kami sampaikan dari wilayah Banyuwangi. Saya kembalikan ke Sita dan juga Putri di studio. Baik, Farah, apakah ada tenggat waktu batas pencarian evakuasi korban maupun bangkai kapal ini? Iya, sejauh ini informasi yang kami dapatkan masih sesuai dengan Sarmap begitu ya. Akan ada dilakukan pencarian selama 7 hari sejak hilangnya atau tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya. Dan hari ini termasuk pencarian hari kelima informasi dari tim SAR gabungan, meskipun ini adalah hari ke-6 usai kejadian. Kita masih menunggu apakah ada penambahan waktu untuk upaya pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Namun informasi sementara memang tim SAR gabungan sampai saat ini masih terus fokus untuk melakukan upaya pencarian dan penyelamatan. Farah, sejauh ini kan ini sudah beberapa hari proses pencarian. Apakah ada kendala yang dialami oleh tim SAR gabungan untuk mencari para korban kapal ini? Iya, Sita, memang
sejumlah kendala yang dialami oleh para tim SAR gabungan, utamanya ini adalah berkaitan dengan arus dan gelombang di Selat Bali. Kemarin ini memang sebenarnya direncanakan akan diterjunkan ROV, namun ketika melihat situasi di lokasi ini rupanya cuacanya buruk, kemudian arusnya cukup kencang, anginnya cukup kencang, arusnya tinggi, serta ombaknya ini juga terpantau tinggi, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan ROV di Selat Bali. Kendala-kendala ini memang seringkali dialami oleh tim SAR gabungan saat melakukan upaya pencarian bahkan sejak hari pertama di Selat Bali, karena memang kondisi oseanografi di Selat Bali ini memang terpantau cukup kuat dan deras arusnya, sehingga memang harus membutuhkan waktu-waktu tertentu atau waktu-waktu khusus untuk melakukan penyelaman maupun ROV. Sementara itu informasi yang kami dapatkan. Baik, proses evakuasi masih terus dilakukan. Kita harapkan semoga cuaca mendukung ya beberapa hari ke depan dan seluruh korban berhasil ditemukan. Terima kasih Farah Manhila mengabarkan langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Pemirsa, kami akan hadirkan informasi penting dan menarik lainnya usai jeda. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang dengan menghadirkan hidangan cita rasa yang dapat bekerjasama dengan Chef Devina Hermawan. Industri hiburan bioskop terus melakukan inovasi untuk menjaga pertumbuhan. Chef Devina Hermawan bekerjasama dengan industri bioskop tanah air Cinepolis membuat 6 menu makanan bercita rasa Nusantara bagi para penonton yang ingin menikmati film sambil merasakan makanan yang disajikan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu inovasi menjaga pertumbuhan dan meningkatkan jumlah penonton pasca terdampak pandemi COVID-19. Menu-menu kreatif yang disajikan merupakan menu makanan snack hingga makanan berat siap saji tanpa mengurangi rasa dan sesuai yang diharapkan para penonton. So it has been a really enjoyable as well as learning relationship, and I think with this we are going to create new products, we are going to create new experiences for our guests. So overall, lot of positive things which are coming out of it. Kerjasama menu makanan ini hadir di 56 lokasi bioskop Cinepolis dan dibuat khusus untuk menikmati momen menonton lebih premium. Nah, apakah Anda tertarik mencoba mendapatkan pengalaman menonton yang asik dan berkesan? Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi lain. Kurang lebih 35 hektar lahan terbakar lereng perbukitan di kawasan pinggiran Danau Toba. Tugas gabungan masih terus mencoba memadamkan api. Angin yang kencang menyebabkan api cepat menjalar ke areal perbukitan dan menyulitkan petugas dalam pemadaman. Petugas gabungan dari Manggala Agni Sibolangit, TNI, Polri masih terus berjibaku mencoba memadamkan api yang terus menjalar ke areal perbukitan di kawasan pinggiran Danau Toba dari malam hingga pagi. Dengan alat sederhana, petugas memadamkan api yang sudah menjalar ke badan jalan hingga mengganggu pengguna jalan dan menjadi ancaman bagi masyarakat yang bermukim di sekitar. Sejauh ini hutan dan lahan yang terbakar seluas 35 hektar yang berada di areal objek wisata Gajah Bobok. Angin yang kencang menyebabkan api dengan cepat meluas dan membakar lahan. Kendala-kendala yang kita hadapi di lapangan, terutama dengan keadaan lapangan yang terjal serta angin yang begitu kencang begitu. Jadi kesulitan yang kita dapat di sini, kenapa pakai alat manual itu tadi? Bahwasanya sumber air yang tidak ada di lokasi. Petugas terus melakukan pemadaman mengantisipasi penyebaran api meluas. Petugas pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan yang dapat menyebabkan kebakaran yang semakin meluas. Dari Karo, Sumatera Utara, Bayu Pratama Putra, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kasus pemukulan terhadap seorang pengemudi Shopee Food dan pacarnya oleh seorang pembeli makanan ini berujung viral.
Semua warganet membicarakan kasus ini dengan beragam cara di media sosial. Ada yang menyampaikan kritik langsung, ada yang membuat parodi, bahkan ada pekerja pelayaran yang benar-benar malu gara-gara insiden itu. Aku nih wong pelayaran, Mbak. Terus aku urusannya ro gini lho, rasane. Lah iya ya wes, terus aku ngapa nek kowe pelayaran, Mas? Kowe ngerti disiplin, Ro? Loh, Mas. Kowe Iki ngerti saka tanggung jawab Shopee-ne, Mas. Mas, iki saka Shopee-ne. Awak dhewe kene. Sing kerja sapa? Kayak ya. Sing kerja sapa? Ngapa? Gara-gara si mas-mas paling pelayaran ini, warganet Indonesia heboh. Aku omongan ro kowe. Aku omongan ro kowe, Mas. Saya kasih nyambut sapa? Rasa bola. Mereka semua mengecam arogansi Takbirda Salasiwi Wartiana terhadap seorang pengemudi Shopee Food, Arzeto, dan kekasih Arzeto, Ayu Ningtyas. Arzeto saat itu terlambat mengantarkan pesanan Birda karena sistem double order dari Shopee Food jika pembeli memilih tarif pengantaran yang lebih rendah. Tapi Birda tak terima karena gara-gara pilih tarif lebih rendah, ia berpeluang mendapatkan pesanannya terlambat. Well, Mas Birda ini mungkin baru menginjak bumi setelah melaut. Makanya nggak ngerti sistem double order ini. Oke lah, Mas Birda nggak tahu dan boleh kok komplain karena terlambat. Sah-sah aja, asal ngomongnya baik-baik dan nggak usah petantang-petenteng sok-sokan si paling pelayaran. Nih loh, bikin salah satu warganet, Rizaldi Ridwan, malu gara-gara ulah Takbirda. Dan yang menarik si Shopee Food ini kayak gua kayaknya, si people pleaser. Nah, warganet pun mengecam tingkah pola Birda. Salah satunya adalah Eki Priagung. Dan rekamin pula. Coba kalau Eki tak cuma mengecam sikap Birda, ia juga mengkritisi Arzeto yang sepertinya terlalu soft spoken deh untuk menghadapi pembeli yang reok gini. Untung pacarnya Arzeto tegas. Padahal pesanan yang satu belum kelar, pelayaran tetap gak terima. Mau dikasih bintang 1 karena terancam disuspend deh. Nah, warganet lain menanggapinya dengan memparodikan adegan penganiayaan oleh Birda terhadap Arzeto dan Ayu Ningtyas. Kan satu Indonesia jadi tahu kelakuannya Mas Birda. Tapi kan ya tak sambil mondok kan ngaji sik kan niku mau kan. Lah aku lho ya cah kerja, aku lho pelayaran. Atas kejadian Kamis 3 Juli. Gimana Mas? Sekarang mumpung lagi ditahan polisi, mending Mas Birda merenung deh. Dan saya siap menerima konsekuensinya dengan prosedur hukum yang berlaku. Jangan gampang emosian, apalagi sekarang-sekarang ini. Banyak orang yang juga mumet, Mas. Mungkin lebih mumet daripada Mas Birda. Tim TV One mengabarkan. Nah, selamat ya Mas Birda, bajunya sekarang warnanya samaan nih sama kurirnya gitu. Cuman bedanya seragamnya seragam e-commerce, kalau yang ini seragamnya baju tahanan. Jadi pelajaran nih buat yang arogan-arogan, siap-siap nanti di penjara begitu ya. Kita masih punya informasi lain, Put, soal kebakaran yang melanda sebuah pabrik sepatu di Ngawi, Jawa Timur. Ya, akibatnya gudang produksi sepatu ini sepatu jadi dan siap ekspor ini ludes ya pemirsa, dilalap si jago merah. Kita lihat sama-sama video kebakaran yang terjadi di pabrik sepatu PT Dwi Prima Sentosa di Jalan Ngawi, Madiun, di Desa Karangtengah, Prandon, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Kebakaran ini terjadi pada Minggu malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terlihat kobaran api yang begitu besar membakar pada bagian gedung yang memproduksi sepatu siap ekspor. Sejumlah pekerja juga dibantu oleh kepolisian berjibaku mengeluarkan barang-barang bahan baku produksi yang mudah terbakar dari gudang yang berdekatan dengan gedung yang terbakar. 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Ngawi didatangkan untuk memadamkan api, dan dari hasil pemeriksaan sementara dan juga keterangan dari saksi, api ini diduga berasal dari ruang inspek. Terdapat instalasi listrik yang mengalami korslet.
Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan saya Sita Paprika, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.